seputar governance systems, corporate governance, dan di sini izinkan saya menyapa dua senior saya, Pak Rudi Balmater, apakah masih ada? Pak Rudi? Saya masih lihat tadi. Pak Rudi masih, ya, masih mute Pak Rudi. Oh ya, terima kasih. Pak Rudi ini adalah guru saya soal governance system. Jadi meskipun saya secara akademik belajar, tapi saya ingat persis 11 tahun yang lalu saya ditrain khusus oleh beliau beberapa hari tentang governance system. Jadi terima kasih Pak Rudi. Sebagian apa yang saya sampaikan adalah pengetahuan saya dari Pak Rudi begitu. Dan kebetulan kami berdua juga belajar dari teman-teman IFC World Bank tentang bagaimana melaksanakan governance system untuk perusahaan milik keluarga. Ada senior saya juga di sini, Pak Pradana. Selamat malam. Jadi mohon petunjuknya nanti. Kalau tanya jangan sulit-sulit, tapi kalau sulit nggak apa-apa, ada Pak Rudi. Jadi aman. Sepanjang ada Pak Rudi, saya aman. Baik, Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang governance system, tata kelola, itu biasanya panjang lebar. Tetapi semua diskusi-diskusi itu bagi saya terkesan sangat-sangat abstrak. Sehingga ada semacam kesulitan bagaimana membumikan konsep-konsep itu. Kalau kita bicara dengan teman-teman yang ada di korporasi besar, itu yang didiskusikan juga setinggi langit begitu. Tapi pada tahap operasi itu kan muncul pertanyaan-pertanyaan bagaimana dan bagaimana. Yang kedua, karena saya banyak bergaul dengan teman-teman pelaku usaha dari sektor bisnis milik keluarga, governance system itu jadi isu yang luar biasa. Jadi nggak kalah beratnya dengan isu perpajakan. Gitu kan. Luar biasa sekali. Karena ada wacana selalu disampaikan bahwa ingin ini itu, tetapi pada implementasinya agak berbeda. Begitu. Sesederhana begini, tidak semua pemilik bisnis itu menyadari bahwa mereka harusnya punya keterbatasan dalam melibatkan diri untuk urusan perusahaan. Anda boleh memiliki katakanlah 76-80%, bahkan mungkin 93% saham. Tapi sepanjang Anda tidak ada di komisaris dan tidak ada di direksi serta manajemen, praktis hak Anda untuk berbicara tentang perusahaan itu relatif 1 tahun 1 kali saja, yaitu pada saat RUPS. Tetapi Indonesia ini adalah masyarakat yang luar biasa toleran. Jadi istri owner yang namanya tidak ada di mana-mana, itu bisa saja datang ke kantor dan memindahkan meja. Sehingga semua orang mau nggak mau ikut. Atau dia minta supaya warnanya diganti. Nah, hal-hal yang seperti ini memang kemudian menjadi beberapa kendala di dalam pelaksanaan. Banyak orang yang kemudian memahami ada elemen kultural, sehingga kemudian aspek kultural ini yang digunakan sebagai penjelasan terhadap ketidaksempurnaan governance system. Mas Moko, apakah saya boleh sharing screen? Sudah bisa ya. Oke, baik. Saya akan coba, tapi saya masih belum diizinkan oleh host. Oh, Mbak Mita, boleh. Mbak Mita. Oke, sebentar. Ini di... Masih belum? Ya, silakan, sudah. Sekarang saya sudah boleh. Oke. Bapak Ibu, izinkan saya untuk berbagi hal yang sederhana ini. Mohon maaf jika ini dianggap terlalu sederhana begitu. Jadi saya selalu melihat
Sistem tata kelola perusahaan yang baik itu adalah fondasi dari operasional, bukan sekedar mimpi di awam-awam atau sekedar jargon supaya kelihatan keren di dalam brosur, company profile, dan sejenisnya. Oh, ini saya nggak usah. Bapak Ibu sekalian, kita ini kan sedang mengalami seperti di gambar ini. Kita terpaksa dan dipaksa oleh sistem untuk menjadi sangat konsumtif. Kita menggerakkan ekonomi itu luar biasa, menyerap sumber daya alam luar biasa, dan memaksimalkan manusia luar biasa. Tanpa kita sadari, sebetulnya dua hal ini menggerakkan sebuah mesin yang ujung akhirnya akan memukul kita juga. Oleh karenanya selalu ada kasus-kasus yang sifatnya sirkular, berulang kembali dalam periode tertentu gitu. Apakah itu bencana alam atau bencana-bencana yang lain. Nah, ini adalah salah satu potret bagaimana ketika kita asik di dalam usaha, didorong untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini adalah dipaksa untuk menjadi konsumtif. Tetapi dalam prosesnya, ketika kita menjalankan usaha produksi misalnya, kita akan memeras sumber daya alam, memeras manusia, sampai melupakan misalnya limbahnya mau dilempar kemana. Isu yang hari ini dihadapi oleh teman-teman di sektor plastik, yang sampai didemo oleh para pegiat lingkungan, itu tidak jauh dengan ini juga. Gitu. Industri-industri yang lain juga demikian. Industri mengakunya kertas, mengimpor bahan baku kertas, tapi bisa terjadi 30% atau lebih adalah limbah plastik yang kemudian jadi persoalan di berbagai tempat. Nah, ini adalah salah satu potret hasil akhir dari absennya governance system di dalam sebuah perusahaan. Yang menarik, ada perusahaan yang mengatakan kami punya lengkap kredo dari value macam-macam sampai SOP lengkapnya begitu ya. Tetapi ada fakta-fakta juga yang kemudian menunjukkan peristiwa seperti ini. Ada perusahaan yang sangat besar, suatu saat lagi sial saja menurut saya, malam itu ada teman-teman pegiat lingkungan dan wartawan, jurnalis lingkungan, itu sedang naik perahu menyusur sungai. Malam-malam itu di tengah kegelapan, tiba-tiba perusahaan ini mengeluarkan limbahnya, dibuang ke sungai. Jadi didokumentasikanlah sama semua jurnalis yang ada di perahu itu. Besoknya menjadi sangat meriah. Bayangkan seorang public relation tiba-tiba mengatakan, kami adalah perusahaan yang sangat peduli, begini-begini. Tapi kan di sebelahnya diputer tuh sama jurnalisnya, ada video. Nah, hal-hal yang seperti ini seringkali kita hanya melakukan kosmetik. Ada gincu-gincu di dalam bisnis. Kenapa boleh saya keluar ini ya? Widescreen ya, Pak? Video kah? Enggak, itu tadi saya sebentar. Oke. Saya coba. Itu bukan punya saya tidak pernah punya yang seperti itu. Setahu saya sih. Ya. Boleh di-share ulang mungkin ya, Pak? Nggak tahu kok tiba-tiba. Nggak tahu saya. Oke, saya nggak share aja karena kok aneh ya. Atau boleh di ini, kalau bisa dilempar ke saya, nanti saya bisa bantu share. Oh iya. Maaf Bapak Ibu sekalian, ada kendala teknis. Saya belum pernah mengalami yang seperti ini. Ya, itu sama seperti di zaman sekarang ketika kita menggunakan teknologi, kadang-kadang kita harus memberi pemakluman yang cukup lebar ya. Teknologi sama seperti manusia ternyata. Kadang-kadang suka muncul hal tidak terduga. Kalau lagi ngobrol asik-asik gitu, tiba-tiba sinyal putus, kayak kemarin beberapa waktu lalu lagi memandu diskusi, tiba-tiba freeze. Saya kirim ke Pak Moko ya. Ya, baik, silakan. Tapi saya penasaran saya kok tiba-tiba bisa muncul itu ya. Baru kali ini dalam pengalaman profesional saya. Berarti
selalu ada yang pertama kali, Pak. Sambil Pak Moko silakan ini, dilanjut ya, saya siapkan. Saya coba apakah masih bisa. Oh, bisa ya. Bapak Ibu, perusahaan-perusahaan itu sekarang dimanapun Anda berada, Anda akan mengalami urusan yang terkait dengan yang namanya ESG, Environment, Social, Governance. Dan ini erat kaitannya dengan sustainability. Perusahaan mau tidak mau harus memecahkan persoalan-persoalan seperti itu supaya dia tetap berusaha. Jadi ada banyak yang seperti ini, macam-macam ini bisa dikembangkan ke apa saja. Gitu. Kita bisa melihatnya sebagai ancaman, tapi banyak hal yang sebetulnya adalah peluang. Di dalam governance, Bapak Ibu, kalau kita lihat, kan kita sering bicara corporate governance atau tata kelola perusahaan. Nah, tata kelola perusahaan itu sebetulnya lebih banyak bicara akuntabilitas dan supervisi. Nah, sementara kalau orang yang di dalam perusahaan, corporate management, itu bicaranya tentang eksekusi. Bagaimana saya ambil keputusan, saya mengontrol operasi saya, supaya semua target tercapai. Pertemuan di antara keduanya ini yang kita sering sebut sebagai strategic management. Tapi banyak orang yang melupakan ketika bicara strategic management itu ada elemen governance system di dalamnya. Itu banyak sekali, seakan-akan dipisah. Nah, ketika kita bicara governance, saya menggunakan model ini. Ini sebetulnya permisi, saya kan nggak pinter gambar. Saya ambil foto, terus saya isi tulisan begitu ya. Jadi munculnya lucu. Saya kepinginnya sih lebih lebar sedikit, tapi saya nggak tahu caranya. Jadi Bapak Ibu boleh saja mengatakan perusahaan saya punya prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Boleh. Tetapi saya akan selalu bertanya, ketika kita misalnya bicara tarif ya, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness, atau kita sebut kesetaraan dan kewajaran. Gitu. Ketika Bapak Ibu mengatakan di perusahaan kami menerapkan 5 prinsip tata kelola perusahaan yang baik itu, atau kita sebut governance principle, maka saya otomatis akan bertanya, ada nggak struktur di dalam perusahaan yang bertanggung jawab untuk itu? Kalau tidak ada, berarti ini hanya, maaf, ini dangdutan aja kita. Gitu kan? Kita hanya menyanyi aja. Nggak, ini organ tunggal aja. Karena seringkali perusahaan mengatakan, oh kami punya, tapi nggak ada di dalam struktur itu. Siapa yang bertanggung jawab terhadap, tadi ngomong tentang transparansi. Siapa di dalam perusahaan yang bertanggung jawab terhadap transparansi? Kalau di pemerintahan sekarang sudah ada yang namanya Komisi Informasi Publik. Itu udah ada. Dulu nggak ada. Dulu nggak ada. Kan gitu. Sekarang sudah ada. Nah, kalau di perusahaan Anda siapa? Nah, siapa yang akan bertanggung jawab akan akuntabilitas? Itu biasanya udah banyak tuh. Gitu kan. Tapi tanggung jawab, apakah dengan Anda membentuk divisi CSR misalnya, itu udah automatically selesai urusan tanggung jawab. Kita tahu ada banyak kasus ya, ada orang penduduk desa yang kemudian disebut penduduk adat. Tiba-tiba lahan di sekitarnya dia itu tiba-tiba nggak tahu dari mana diklaim sebagai sudah milik sebuah perusahaan besar. Ini tiba-tiba si orang yang mengatakan, oh nggak bisa, kami belum diajak bicara, itu ditangkap loh sama polisi. Dan ada videonya tersebar di mana-mana, tapi perusahaannya mengatakan kami baik-baik saja. Begitu. Dan ada juga banyak dokumen ketika kita tahu ada misalnya sawit ya, itu lahannya dibakar, memang membakar lahan lebih murah. Dulu hitungannya itu Rp600.000 per hektar dibanding dengan kalau pakai traktor yang biayanya bisa 2 juta lebih. Nah, itu kelihatan begitu selesai masih ada orang nanam. Nah, ini kan sesuatu yang menarik. Jadi ketika kita punya prinsip, pertanyaannya adalah ada governance structure enggak? Ada struktur enggak? Kalau tidak ada struktur, berarti itu cuma kosmetik. Ketika ada struktur, muncul pertanyaan kedua, ada proses enggak? Kalau nggak ada proses, nggak mungkin. Gitu. Ya mohon maaf ya,
Saya ini kebetulan aktif di beberapa hal. Salah satu di antaranya itu terkait dengan anti korupsi. Kalau Anda adalah pengusaha di sektor properti, ada yang namanya sarana, prasarana, dan utilitas. Kan gitu. Itu kan harus diserahkan berdasarkan undang-undang, kan harus diserahkan kepada negara melalui pemerintah. Anda bisa punya masalah besar kalau tidak menyerahkan. Tetapi yang menarik, ketika Anda ingin menyerahkan, Anda juga belum tentu bisa menyerahkan. Ada pihak-pihak yang akan bermain-main di situ. Nah, di sini kita bicara tentang proses. Sehingga kita tidak main seperti judi begitu. Tahu-tahu mengaku ada governance outcome. Padahal nggak ada struktur, nggak ada proses. Gitu. Itu kan sama dengan saya pasang stiker, gitu kan? Saya orang baik, gitu kan? Tapi sepanjang jalan saya ngelemparin mobil lain dengan batu, gitu. Itu kan nggak bisa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang menjadi perhatian kita. Jadi kalau ditanya gimana nih, ada yang namanya comprehensiveness, integrated konsepnya. Bagaimana dari prinsip menjadi struktur di dalam perusahaan. Ini harus dibagi habis 5 prinsip tarif itu. Siapa yang memegang? Apakah masing-masing direksi pegang satu, atau ada satu direksi, atau di banyak tempat diserahkan kepada corporate secretary? Ini kan mirip seperti kita membeli gadget, handphone yang seri terbaru, tapi sebetulnya hanya dipakai untuk telepon sama SMS. Fitur yang lain nggak dipakai. Nah, ini kan sangat berbahaya begitu. Klaim-klaim yang seperti ini, comprehensiveness itu menjadi sangat penting Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah di dalam governance system itu ada interconnected dan interrelated. Maka setiap bagian di dalam struktur itu akan ada kaitannya dengan sistem yang terbangun. Maka suatu saat wajar saya sangat terkejut dengan sebuah perusahaan yang sangat besar di Indonesia ini, salah satu leader lah, itu top di dalam industrinya, ada ISO, saya lihat wah keren gitu, semua ditempeli ISO, tetapi ketika saya bicara dengan seorang regional marketing manajernya di level provinsi, dia mengatakan, Pak Roni, saya ini tidak pernah melihat ada yang namanya SOP. SOP apaan? Saya nggak tahu. Loh, terus Anda bagaimana? Ya pokoknya saya pakai feeling saja. Saya lakukan ini, itu. Yang penting bos nggak marah. Nah, ini kan sesuatu yang sangat-sangat menarik begitu. Interconnected, interrelated. Nah, bagaimana kita memasukkan itu? Kalau enggak, kita cuman enggak banyak gunanya. Nanti di dalam sistem ya, dari sistem itu bagaimana jadi proses. Karena proses nanti akan menghadirkan perilaku. Jadi karakter-karakter tertentu yang membentuk behavior. Yang kemudian kita sebut sebagai function. Jadi ada purpose-nya apa. Nah, ini kan menarik nih, gitu. Ketika kita merekrut harus ada security guard di perusahaan kita. Pertanyaan saya, tugasnya security guard itu apa? Security itu kalau di Indonesia di banyak tempat itu saya kasihan sekali. Karena tugasnya nggak jelas. Kayak orang dihukum, pilihannya suruh berdiri terus atau duduk terus. Nggak jelas dia harus ngapain. Dan ketika ada persoalan, biasanya tetap aja gagap. Ini sesuatu yang menarik. Suatu saat ada kejadian di Jawa Timur ini, ada sebuah bus kecelakaan, menabrak. Matinya banyak. Dalam berapa hari, maaf, itu drivernya dilepas. Yang mengumumkan pelepasan adalah seorang AKBP, gitu kan? Letkol, setara letkol. Dengan mengatakan biasanya ini orang sudah nyetir lebih dari 10 tahun. Biasanya baik-baik saja. Nggak tahu pagi ini kok tiba-tiba dia mengalami itu. Ini kan sesuatu yang sangat menarik. Bagaimana dari sisi hukum tiba-tiba yang namanya aturan yang ketat itu bisa dibatalkan
hanya dengan kalimat bahwa biasanya dia nyetir baik-baik saja. Nggak tahu pagi ini kok dia bisa begitu. Kebayang nggak kalau Anda jadi security guy di kantor, terus kemudian Anda sudah bekerja 10 tahun, hari ini brankas hilang, terus waktu Anda ditanya, Anda bilang, oh saya biasanya nggak apa-apa. Seperti ini nggak pernah terjadi, terus Anda bebas. Nggak bisa. Nah, hal-hal yang seperti ini sering terjadi di tempat kita.